Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini Kansa mengatakan, "Balram keponakanku, kamu akhirnya datang kepadaku." Balram mengatakan, "Maharaja Kansa, kamu salah paham. Nama ibuku bukan Devaki dan itu." Kansa memotong perkataan Balram dan berkata, "Ya, aku tahu siapa itu." Kansa kemudian mengatakan, "Dan temanku Alambasur." Balram tersenyum dan berkata, "Namanya bukan Alambasur. Dia adalah temanku Gungru." Kansa mengatakan, "Gungru, tunjukkan siapa kamu." Gungru berubah menjadi Alambasur. Di bar sana Radha kemudian pulang. Frisban bilang, "Radha, kenapa kamu tidak memberitahuku kamu pergi ke Gokul di malam hari?" Radha berlari dan duduk sedih. Frisban mendatanginya dan mengatakan apa yang terjadi. Radha mengatakan, "Karena menyalahkanku karena saudara Balram hilang." Frisban berkata, "Tapi bagaimana dengan Balram?" Radha mengatakan, "Balram hilang dan tidak ada yang bisa menemukannya." Frisban bilang, "Aku harap Balram tidak dalam bahaya." Kansa berkata, "Balram, dia adalah teman masa kecilku Alambasur yang aku kirim untuk membawamu ke sini." Balram berlari dengan marah menuju Alambasur dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu." Balram menendang Alambasur. Alambasur terpental hingga jatuh di atas tahta Kansa dan kesakitan. Kansa terkejut kaget melihat hal itu. Kansa berkata, "Balram, kamu akan bertemu ayahmu, tapi sebelum itu katakan padaku dengan siapa kamu tinggal di Gokul." Balram berkata dengan marah, "Di Gokul, ayahku adalah Nanda dan tidak ada orang lain." Kansa kemudian memanggil Badraks dan mengatakan, "Badraks, bawa Nanda kepadaku." Badraks mengatakan, "Ya Maharaja," dan menghilang. Rohini menangis dan mengatakan bahwa Asur itu membawa Balram bersamanya ke Mathura. Balram ada di Mathura dan di dekat Kansa. Di Gokul, prajurit Kansa masuk ke dalam rumah Nanda. Nanda mengatakan apa yang terjadi. Badraks datang dengan kudanya. Semua orang kaget dan Nanda bilang, "Kamu sudah mati." Badraks bilang, "Tidak pernah mati." Badkas kemudian berkata, "Maharaja Kansa telah menemukan tentang anak yang kamu sembunyikan di sini selama bertahun-tahun." Nanda bilang, "Siapa?" Badraks melempar pot dan mengatakan, "Mudgal dari Balram. Kamu menyembunyikan Balram di sini dan sekarang dia bersama Maharaja Kansa." Damodar berkata perlahan kepada Yasoda bahwa aku akan pergi dan menjaga Rohini tetap aman. Seorang utusan datang ke Barsana untuk Frisban dan mengatakan bahwa aku telah dikirim oleh Maharani Rohini. Dia berkata Balram telah dibawa ke Kansa dan Nanda juga. Sekarang hanya kau yang dapat membantu mereka. Frisban bilang, "Aku harus pergi ke Gokul untuk menyelamatkan Balram dan Nanda." Radha mendengarkan dan berkata, "Aku Radha. Aku akan bersembunyi dan pergi. Badraks akan memeriksa rumah, tapi Yasoda bilang kamu tidak bisa memeriksa rumah kami." Badraks mengatakan bahwa Maharaja Kansa mengirimku untuk membawa Nanda denganku. Jadi aku akan membawanya bersamaku. Badraks kemudian membawa Nanda. Yasoda mencoba menghentikan mereka. Badraks mengatakan Maharaj Kansa hanya menginginkan hal yang dia perintahkan untuk dilakukan dan tidak lebih. Badraks mendorong Yasoda dan dia jatuh di pilar. Di bar sana, Radha mengatakan, "Ayah, aku akan ikut denganmu ke Gokul." Frisban mengatakan, "Tidak Radha, kamu tidak bisa ikut denganku ke Gokul. Itu tidak aman untukmu." Radha bilang, "Ayah, aku harus membuat Kana mengerti. Dia pikir karena aku saudara Balram dalam bahaya, tapi itu tidak benar." Frisban bilang, "Kirtida, kamu buat dia mengerti dan aku akan ke Gokul." Kana berlari ke dalam rumah saat prajurit menjaganya. Yasoda kemudian bangun dan dia mengatakan, "Nanda." Kansa memegang leher Basudewa dan berkata, "Sekarang aku akan memberitahumu sesuatu." Basudewa mengatakan, "Jika kau pikir aku akan memberitahumu siapa anakku, maka pergi sekarang juga." Kansa bilang, "Aku sudah tahu siapa itu. Kau membawa putramu dan menyeberangi sungai Yamuna dan menyembunyikan putramu di rumah Nanda." Basudewa kaget dan mengira Kansa mungkin tahu.
Devaki kemudian mengatakan, kau Kansa jahat. Bahkan jika kau tahu siapa itu, maka anakku akan membunuhmu. Kansa marah dan dia memegang leher Devaki. Devaki menjadi tidak sadarkan diri dan jatuh. Kansa bilang, aku belum membunuhnya dan hanya membuatnya takut. Devaki kemudian bangun. Frisban datang ke Gokul dengan gerobak sapi. Dia melihat Kana dan menghentikan mereka. Kana mengatakan, Paman, kita akan pergi ke Mathura untuk menyelamatkan ayah dan saudara laki-lakiku. Frisban mengatakan ini berarti Nanda telah ditangkap juga. Frisban bilang, Kana ayo pergi bersama. Frisban menempatkan Kana di gerobak sapi. Yasoda mencari Kana dan menangis. Teman Kana perlahan berkata, Bibi jangan menangis. Kana telah pergi ke Mathura untuk menyelamatkan Balram dan Paman Nanda. Yasoda berkata, seluruh keluargaku dalam bahaya. Narayana tolong bantu mereka. Kana melihat keranjang di sampingnya dan itu bergerak. Kana berteriak, Paman. Frisban datang dan mengatakan apa yang terjadi dan dia juga melihat keranjang itu. Rada keluar dari keranjang. Kana pun kaget. Frisban bilang, Rada, aku sudah menyuruhmu untuk tinggal di Barsana. Setelah Frisban pergi, Rada mengatakan, Kana kamu menyalahkanku atas saudara Balram tapi itu tidak benar. Kana mengabaikannya. Rada berkata, sebaliknya aku menyelamatkanmu. Kana berpikir Gopi ini entah bagaimana mencoba untuk membuktikan bahwa dia benar dan yang lainnya salah. Rada mengatakan, Kana tapi sekarang kita harus bekerja sama dan berteman karena kita harus membawa kembali saudara Balram dan Paman Nanda. Rada bilang, berikan aku tanganmu. Kana tersenyum dan kemudian dia memberikan tangan dan mereka bertepuk tangan dan tertawa. Keduanya menjadi teman lagi. Kansa membangunlah Nanda dengan mencipratkan air di wajahnya. Nanda bangkit dan Kansa berkata, kamu hanya manusia biasa dan kamu tidak akan menipu Kansa. Nanda mengatakan, Balram bukan putra Devaki. Kansa bilang, katakan yang sebenarnya dan anak siapa dia. Nanda mengatakan, Maharaja Balram adalah putra Upanat, yang adalah adik laki-lakiku. Dia meninggalkan putranya kepadaku karena dia tidak lagi mampu merawat putranya. Badraks bilang, jangan percaya dia Maharaja. Prajurit membawa Nanda bersamanya saat Nan bilang, aku mengatakan yang sebenarnya. Kansa mengatakan, Nanda, aku ingin percaya bahwa anak unik dengan kekuatan begitu besar adalah anak dari dua manusia normal. Kana mengatakan bahwa saudara laki-lakiku sendirian dan lapar sekarang. Aku seharusnya berada di sana dengan ladu tapi aku lupa untuk mengambil ladu. Rada bilang, jangan khawatir Kana. Aku sudah membawa ladu bersamaku dan mentega juga. Kana senang dan mengatakan, Gopi itu luar biasa tapi untuk siapa kamu membawa mentega? Rada berkata, untuk orang yang paling mencintai mentega di dunia. Balram mengatakan, aku memberitahu Maharaja Kansa bahwa aku bukan keponakannya dan dia masih saja membawaku ke sini. Prajurit menyerang Balram tetapi Balram dengan mudah mengalahkan mereka. Balram pergi dan berjalan di istana. Jika Kana ada di sini dia akan memberiku ladu. Aku khawatir dengan Kana dan bagaimana dia akan tanpaku. Frisban dan semua orang sampai di Mathura. Frisban bilang, Kana kamu tunggu di sini. Kana bilang, Paman, aku harus bertemu Paman Kansa untuk berbicara dengannya dan menyelamatkan kakak dan ayah. Frisban bilang, baiklah. Rada akan pergi dengan Kana. Frisban bilang, kamu tidak masuk ke dalam istana karena itu tidak aman. Kana bilang, iya Rada tinggal di sini dan kamu bilang kita harus bekerja sama. Rada bilang, baiklah Kana aku akan menunggu. Kansa mengatakan, lihat keponakan. Ini adalah makanan yang disiapkan khusus untukmu hari ini. Balram pun senang. Kansa mencoba memberi makan tapi Balram bilang, tidak Maharaj. Aku tidak akan mengambil makanan dari tangan jahat. Kansa mengatakan, hari ini aku akan membuatmu bertemu dengan ibu dan ayahmu. Kansa membawa Balram ke penjara tempat Devaki dan Basudewa berada. Kansa mengatakan, lihat Devaki ini anak ke-8mu yang disembunyikan di Gokul. Devaki melihat tetapi tidak merasa dia adalah putranya. Kansa mengatakan, apa yang terjadi Devaki? Peluk putramu, curahkan cintamu padanya.
Balram berpikir, tapi ibuku adalah Ibu Rohini. Devaki mengatakan, Kansa, lihat dia. Apakah dia tampak berusia 5 tahun bagimu? Kansa mengatakan, Devaki, dia bukan anak normal. Balram mengatakan bahwa itulah yang telah aku katakan kepadanya. Bahwa aku bukan keponakanmu. Aku bukan keponakannya dan putramu. Devaki tersenyum. Kansa kemudian menyuruh Balram untuk pergi. Balram pergi dan mereka hanya bisa memandang. Kana dan yang lainnya akan masuk, namun prajurit menghentikan mereka. Badraks tertawa dan menyuruh mereka pergi. Kana mengatakan, Paman Badraks, bahkan sekarang kamu melayani di bawah Maharaj Kansa. Lalu apa gunanya kematian kamu yang pertama kali? Kana pergi dan Badraks marah. Rada bersembunyi di dalam sebuah keranjang di dapur. Rada melihat dari dalam lubang dan melihat Akrur sedang membuat makanan. Rada bilang, dia Paman Akrur. Dan aku harus bertanya di mana aku sekarang. Prajurit pun pergi. Akrur mengirim orang dengan beberapa sayuran untuk dibawa keluar. Kemudian Akrur datang dan melihat Rada. Dia membawanya keluar dan dia bilang, siapa kamu? Rada tersenyum dan berkata, aku Rada. Ayahku punya satulah sapi. Akrur bilang, kamu adalah putri Frisban. Rada mengatakan, ya. Akrur tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Rada bilang, Paman, aku kenal kamu dan aku datang ke sini untuk menyelamatkan kakak. Akrur mengatakan, Balram di Mathura. Kansa berkata, beritahu adikmu Upanat bahwa putranya telah meninggal karena besok aku akan membunuh Balram. Kansa akan segera pergi, tapi Kana di atas tahta berkata, tunggu Paman Kansa. Apakah kamu yakin akan membunuh saudaraku? Kansa melihat Kana dan kaget. Kansa bilang, keponakan tersayang, besok Balram pasti akan mati. Kana bilang, pikirkan lagi Paman Kansa. Kansa bilang, aku tidak akan membunuh Balram, tapi aku akan memberinya hukuman mati. Rada bilang, Paman Akrur, aku harus menyelamatkan saudara Balram. Rada menunjukkan wadah ladu ke Akrur untuk Balram. Akrur mengatakan, hanya satu orang di dunia ini yang dapat mengubah pemikiran Kansa dan membuatnya mengubah keputusannya. Tetapi dia tinggal sangat jauh dari sini. Rada mengatakan, Paman beritahu aku siapa itu. Akrur mengatakan nama orang itu di telinga Rada dan memberitahunya bagaimana cara untuk pergi. Rada bilang, sekarang aku akan pergi. Rada kemudian pergi. Kana berkata, Paman Kansa, pikirkan lagi. Karena aku bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan Balram saudaraku. Bisa juga terjadi, matahari tidak mungkin terbit atau bulan tidak akan pernah terbenam. Malam ini akan bertahan lama dan lama. Kansa pun marah. Kana bilang, pikirkan saja apa yang akan kamu lakukan. Kansa bangkit dan melihat tahta. Namun Kana hilang. Kansa pun marah. Lalu kemudian Kana lari dari istana. Sementara itu Rada berlari ke tempat di mana Akrur menyuruhnya pergi. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna hanya di Antv. Sampai jumpa di video selanjutnya.